kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika. Suka duka yang dialami para siswa seperti apa? Ada yang sampai minta pulang? Jangan sampai pendidikan karakter ini ada embel-embel stigma anak bermasalah, anak nakal. Harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan ala militer bagi anak-anak nakal yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, saya Nadia Valeri mendatangi langsung Resimen Armet 1 Stirayuda Sadang Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti kegiatan para siswa. Pendidikan berkarakter ala militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai kontroversi. Sebagian mendukung tindakan sang gubernur, namun tak sedikit pula yang menolak gagasan tersebut. Saya Nadia Valeri, saat ini saya berada di Resimen Armet 1 Stirayuda di Sadang Purwakarta. Saya akan melihat langsung seperti apa kegiatan para siswa yang sedang dididik di batalion ini. Program binaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkannya di barak militer menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas program tersebut dengan tujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Siswa yang dikirimkan mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA. Dan lamanya pembinaan akan tergantung dari perubahan perilaku siswa. Pemprov Jawa Barat juga akan menjaring siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dapat masuk ke program wajib militer. Salah satu kritik datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner KPAI Aris Leksono mengatakan jika gagasan memasukkan anak di barak militer harus dikaji lebih dalam. Bahkan Aris mengatakan jika penyebutan anak nakal yang masuk ke barak militer tidaklah tepat. Hal tersebut akan menimbulkan stigma negatif bagi sang anak. Berdasarkan hasil pengawasan kami harus disampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah penguatan karakter. Hingga nggak ada persepsi-persepsi perlakuan yang berlebihan kepada anak itu. Jangan sampai pendidikan karakter ini ada embel-embel stigma untuk anak, khusus anak tadi, dalam tanda kutip anak bermasalah, anak nakal dan seterusnya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, memenuhi unsur diskriminatif di sana. Kalau anak sudah terkena stigma, maka ketika selesai melaksanakan pendidikan karakter di masyarakatnya dia akan dicap menjadi kelompok yang tadi begitu. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini untuk dikaji terlebih dahulu. Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu. Hal yang sama disuarakan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah yang menyebut TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil. Karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika. Ini tidak bertentangan sedikit pun. Pendidikan itu adalah
hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Kegiatan pendidikan para siswa sudah dimulai dan saat ini saya juga sudah bersama dengan orang nomor 1 di Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain. Ya. Pak Mutamati, apa kabar? Sehat? Panggilnya Om Zain aja. Om Zain, Ya. sehat Om Zain? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini udah dimulai kegiatannya, Ya. apa sebetulnya yang dimulai saat ini, Om Zain? Kalau ini latihan PBB ya, kedisiplinan. Kedisiplinan? Iya, karena kan untuk PBB itu baris berbaris itu banyak makna yang bisa, pelajaran yang bisa diambil situ kan. Orang baris hadap kanan nggak boleh itu, harus hadap kanan semua, ya kan? Kalau misalnya maju berhenti, dari situ banyak makna tentang kedisiplinan. Kedisiplinan, postur begitu ya, ini yang dirapikan oleh militer di sini. Militer. Oke, ini dimulai dari pukul berapa kegiatan tadi? Dari jam 4. Dari jam 4 pagi? Jam 4 udah bangun. Jam 4 udah bangun? Iya, mulai kan dari bangun, terus kemudian salat subuh, olahraga, nah, terus juga latihan baris berbaris. Latihan baris berbaris. Ya, dan ada materi-materi yang lainnya. Ada materi. Betul. Kalau bukan hari libur, biasanya mereka mendapatkan materi pelajaran-pelajaran sekolah. Ini berapa siswa saat ini, Om Zain? 38. 38 siswa? Siswa. Kita sambil mendekat, boleh kali ya Om Zain? Siap. Oke, ini kan dari jam 4 pagi, artinya aktivitas sehari-hari siswa itu memang dilatih kedisiplinan, bangun sejak dini hari ya? Iya, dini hari. Dan tidur cepat, jam 10. Tidur cepat? Iya. Jam 10? Jam 10. Maksimal? Iya. Artinya lampu udah dimatikan? Matikan, terus mereka tidur. Dan gitu. Dan paginya jam 4, fresh lagi dia, seger. Awal-awal sih memang bangun jam 4 karena biasanya bangun siang. Ya mereka agak ini, kalau awal ya agak belum terbiasa, agak kaget. Untuk selanjutnya malah mereka udah bangun duluan, udah pada terbiasa. Jadi gini, prinsipnya ini materi pelajaran di sekolah seperti biasa dia dapat, nah tapi mendapatkan materi tambahan. Materi tambahannya itu adalah penekanan tentang kedisiplinan, ilmu agama, wawasan kebangsaan, terus juga cinta tanah air dan budi pekerti. Nah itu penambahannya, jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi bedanya tempatnya aja, biasanya di sekolah, sekarang di barak militer, kan gitu. Dan biasanya. untuk ujian pun juga cuma dipindah lokasi aja? Pindah lokasi aja. Pindah lokasi aja. Oke, kalau orang tua boleh kunjungan? Nah orang tua memang selama 14 hari itu belum boleh ketemu dulu, tapi video call boleh. Oh, handphone itu diperbolehkan? Enggak, video call-nya lewat itu, pembimbing. Oke, lewat dari pembina, kan mereka nggak pegang handphone. Iya, karena handphone kan dilarang di sini. Iya, nggak boleh. Jadi handphone pembina boleh digunakan untuk menelpon orang tua. Tapi selama 14 hari ini kan pendidikan. Ya. Nanti sebelum dipulangkan mungkin ada penutupan atau ada kriteria tertentu anak sudah boleh dipulangkan, Om Zain? Nggak, ini kan masuknya seragam. Pas tanggal 1 ya. Iya. Nah pas kebetulan dari hasil konseling, dari pengamatan, ini Anda juga kan sebenarnya kita itu tidak terpaku misalnya harus bareng gitu pulangnya, enggak. Jadi tergantung problem, masalah, tingkat misalnya kedisiplinan si anak. Bisa lebih? Bisa lebih, tapi yang kebetulan ini bareng. Kan gitu, jadi kita nanti dijadwalkan sampai tanggal 14 hari. Tanggal 14. Iya. Namun nanti dari sini kita akan pindahkan tanggal 18. Pulangnya baru tanggal? Nggak pulang, pindah. Oh, pindah ke SKB. SKB? Sekolah keterampilan gitu. Tanggal 18 Tanggal 18, jadi dia nambah 4 hari di sini. Selama pendidikan di sini mungkin suka duka yang dialami para siswa seperti apa? Ada yang sampai minta pulang atau gimana Om Zain? Kalau minta pulang hari ke-1, hari kedua kayaknya ada yang agak merengek, merajuk. Tapi belum selanjutnya, adaptasi ya? Iya selanjutnya enggak betah, mereka seneng. Mereka seneng. Jadi malah gini loh, ini kan yang ada di luar dugaan semua ya, kita ya. Anak yang nggak pernah cerita tentang persoalan dirinya. Ke orang tua? Ke orang tua. Anak yang dia relatif tertutup terhadap temannya. Tahu nggak? Di sini dia cerita loh sama pembinanya. Mayoritas apa yang jadi kendala anak-anak bisa terjerumus kenakalan remaja gitu? Kan sebenarnya anak-anak ini kan anak-anak yang masih labil ya, masih terbawa ya. Terbawa arus pergaulan. Arus pergaulan, jadi terbawa arus pergaulan. Anak-anak itu jadi masih
dia kecenderungan ingin memperlihatkan dirinya nih gue gitu loh sama temennya. Karena gitu jadi akhirnya terbawa kan. Status sosial ya? Iya gitu. Makanya dia relatif kadang-kadang mudah terbawa tawuran, terus bolos sekolah, merokok, minum, terus mabal kalau bahasa sininya mah dari rumahnya pergi ke sekolah terus ternyata nggak nyampe ke sekolah gitu. Selain pendidikan di sini, siswa kan juga 14 hari menginap di sini. Fasilitasnya apa saja, Om Zain? Fasilitasnya satu ya kalau barak udah jelas ya. Mereka tidur masing-masing di barak? Masing-masing di barak. Yang kedua kalau MCK udah pasti. Terus juga fasilitas kesehatan tiap hari. Nakes pantau di sini, standby di sini. Terus juga psikolog untuk konseling setiap hari ada di sini. Ya kan terus juga guru BK, satu guru pegang 3 orang ada di sini. Terus makan di makanan bergizi kita siapkan untuk fasilitas. Semua lengkap ya, Om Zain? Ruang kelas untuk belajar. Terus juga pembimbing, mentor, pelatih, instruktur ada 20 orang. Instruktur? Iya, 20 untuk masing-masing yang kegiatannya ini? Telaten. Dia dapat perhatian lebih di sini mulai dari melek sampai merem lagi. Dia pelakukan sebagai seorang anak, hak-hak anak dia penuhi. Mbak, coba tadi kalau lihat mereka baris dengan sigap, suara dengan lantang. Orang tuanya kalau udah melihat kayak gini nangis bahagia, Mbak. Mereka belum lihat progresnya ya? Aku juga nggak nyangka. Berarti baru hari keberapa ya, Om Zain ya? Hari ke-13. Hari ke-13 ya. Oke, ini kebanyakan laki-laki atau perempuan juga? Laki-laki sementara ini. Sementara masih laki-laki semua? Karena yang perempuan tuh rencananya nanti atas arahan Pak Gubernur dibawa ke Rindam. Rindam? Iya, Rindam 3, Dodik. Beda dengan di sini? Oh, jadi ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan? Karena kan di sana kan sudah ada perempuan dari kabupaten yang lain. Tapi dan kita juga tingkat SMA juga SMU, kita kan kirim ke sana dari Purwakarta. Iya. Iya. Ini untuk tingkat SMP. Khusus SMP ya? Yang tingkat SMU-nya di Rindam. Karena kan di sini nggak mungkin dong campur antara tingkat SMA dan SMP karena penanganannya juga beda. Nanti perlakuannya juga beda. Ada psikologi ya, treatmentnya juga beda. Iya. Oke, tapi anak-anak yang dimasukkan ke sini itu rekomendasi dari sekolah, orang tua? Orang tua dan sekolah. Orang tua dan sekolah. Iya. Ada surat konsen persetujuannya? Bukan persetujuan, itu menitipin di atas materai. Jatuhnya ya? Iya. Ada dilihat dulu problemnya apa? Ditanya dulu masalahnya apa. Yang ditanya siswanya atau dari orang tua? Siswa dan orang tua. Siswa dan orang tua. Yang tentunya karena yang menitipkan orang tua, kita tanya orang tuanya dulu. Oke, jadi ada konsultasi sebelum masuk ke sini? Ada. Setelah orang tua langsung kita ke sekolah. Sekolah juga? Iya, betul nggak anak ini yang dibilang sama orang tua itu? Itu didatangi langsung? Didatengin. Nanti, udah sampai ke pihak sekolah, ini kita dua-duanya kita tanya, suruh berkoordinasi. Pihak sekolah masih bisa menangani nggak? Ya kan jangan sampai gini, Mbak, jangan sampai orang karena malas didik anak udah dititipin, gitulah. Nggak bisa sembarangan ya, bisa lah. Harus ada kriteria masalahnya. Mau lihat itu? Iya, boleh. Ini fasilitasnya apa? Kita boleh lihat baraknya? Ayo. Kalau TNI kan makan cepet-cepet ya? Ya enggak lah. Enggak kan ini kan bukan ini, Tetap bukan ya? Wamil.